disembelih oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Terima kasih teman-teman. Selamat hari Minggu. God bless. Bye-bye. Saya Eka. Saya akan menyampaikan Efesus 1 ayat 4 sampai 5. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih, Dia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Amin. Dadah. Hai, ini ayat hafalanku diambil dari Efesus 1 ayat 5. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan melaksanakan ibadah hari Minggu Pelkat PA GPIB. Yeay! Nah, sebelum kita mulai ibadah, yuk saat teduh dulu, ambil sikap saat teduhnya ya. Lipat tangan, tundukkan kepala, tutup mata, mari kita bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Nah anak-anak, yuk kita bangkit berdiri yuk. Kita akan menyanyikan Mars Pelkat PA GPIB. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, memancarkan terang Injil. Terbentang ladang Tuhan, kami kuncup bertumbuh riang. Oh betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih menyirami. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana, jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi,
Nah, anak-anak, kita bernyanyi sekali lagi ya dari Kidung Ceria 184, bermacam-macam anak. Bermacam-macam anak di seluruh dunia, ada yang sawo matang dan putih kulitnya, yang hitam atau kuning rambutnya pun beda, tapi dalam hatinya sama semuanya. Nah, anak-anak sekalian, yuk kita masuk ke doa pembukaan. Semuanya ambil sikap berdoa ya. Lipat tangan, tundukkan kepala, tutup mata. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan karena kami pada hari ini boleh mengikuti ibadah Pelkat PA di rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati agar supaya ibadah ini boleh berjalan dengan lancar, dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati juga Bunda Mary nanti yang akan membawakan cerita untuk kami agar supaya anak-anak boleh menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Nah anak-anak sekalian, kita akan masuk ke dalam Mazmur Pujian. Buat anak-anak yang di rumah, yuk ambil Alkitabnya dulu. Nah, mari kita sama-sama buka Mazmur 116 ayat yang kelima. Mazmur 116 ayatnya yang kelima. Kita baca bersama-sama ya. Bacaan Mazmur kita pada hari ini terambil dari Mazmur 116 ayat 5. Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Terima kasih untuk adik Anggi yang sudah membacakannya. Nah anak-anak sekalian, sebelum kita mendengarkan firman, yuk kita bernyanyi sekali lagi dari Kidung Ceria 140, Firman-Mu Pelita. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan sebagai suluh pada jalanku. Firman Tuhan menerangi jalanku. Firman Tuhan pelita hidupku. Nah anak-anak, sekarang saatnya kita akan mendengarkan firman. Sebelum kita mendengarkan firman dan Bunda akan bercerita buat anak-anak, kita bersatu dalam doa. Jangan lupa sikap berdoa, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena pada hari ini Tuhan berkati kami untuk membaca firman-Mu. Tuhan berkati setiap anak-anak yang membaca firman-Mu dan mendengarkan cerita pada hari ini. Berikan mereka hikmat dan kebijaksanaan agar mereka boleh mengerti maksud cerita hamba pada hari ini. Berkati juga hamba-Mu ini dalam bercerita, biarlah hamba bercerita dengan baik dan tidak salah. Terima kasih Tuhan Yesus, berceritalah dan berfirmanlah agar kami, anak-anak-Mu siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak, Alkitabnya dibuka dari Kejadian 31 ayat 43 sampai 50. Bunda ulangi ya, Kejadian 31 ayat 43 sampai 50. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Alkitab kita pada hari ini terambil dari Kejadian 31 ayat 43 sampai 50. Perjanjian antara Yakub dan Laban. Lalu Laban menjawab Yakub, perempuan-perempuan ini anakku dan anak-anak lelaki ini cucuku. Dan ternak ini ternakku. Bahkan segala yang kau lihat di sini adalah milikku. Jadi, apakah yang kau perbuat sekarang kepada anak-anakku ini atau kepada anak-anak yang dilahirkan mereka? Maka sekarang marilah kita mengikat perjanjian aku dan engkau, supaya itu menjadi kesaksian antara aku dan engkau.
Kemudian Yakub mengambil sebuah batu dan didirikannya menjadi tugu. Selanjutnya berkatalah Yakub kepada sanak saudaranya, "Kumpulkanlah batu." Maka mereka mengambil batu dan membuat timbunan. Lalu makanlah mereka di sana di dekat timbunan itu. Laban menamai timbunan batu itu Yegar Sahaduta. Tetapi Yakub menamainya Galet. Lalu kata Laban, "Timbunan batu inilah pada hari ini menjadi kesaksian antara aku dan engkau." Itulah sebabnya timbunan itu dinamainya Galet dan juga Mispa. Sebab katanya, "Tuhan kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau apabila kita berjauhan. Jika engkau mengaibkan anak-anakku dan jika engkau mengambil istri lain di samping anak-anakku itu, ingatlah, walaupun tidak ada orang dekat kita, Allah juga yang menjadi saksi antara aku dan engkau." Terima kasih Anggi. Nah anak-anak, tadi kita sudah baca sama-sama. Bunda akan bercerita tentang pembacaan firman pada hari ini. Waktu itu Yakub berlari menuju ke rumah pamannya di Haran. Sesampai di Haran, Yakub bertemu dengan pamannya Laban, dan Laban memperkenalkan anaknya yang bernama Lea dan Rahel. Yakub sangat menyukai Rahel karena Rahel sangat cantik sekali, dan Yakub ingin menikah dengan Rahel. Laban menyetujui permohonan daripada Yakub, tapi dengan satu syarat, Yakub harus bekerja pada Laban. Nah, setelah 7 tahun Yakub bekerja pada Laban, Yakub mendatangi pamannya Laban dan menagih janji untuk menikahi Rahel. Pamannya setuju, tapi Laban menipu Yakub. Setelah menikah, Yakub baru sadar bahwa ternyata itu adalah Lea, karena pada saat pernikahan Lea menutupi wajahnya dengan kain. Yakub sangat marah kepada pamannya dan Yakub kecewa karena pamannya sudah menipu, sudah membohongi Yakub. Dan Yakub tetap menginginkan Rahel menjadi istrinya. Pamannya Laban menyetujui anak-anak, tapi dengan syarat Yakub harus bekerja kembali padanya. Dan akhirnya Yakub menyetujui permohonan Laban dengan bekerja kembali. Setelah 7 tahun berikutnya, Yakub bekerja, Yakub kembali mendatangi Laban pamannya. Dan pamannya menyetujui dan akhirnya menikah dengan Rahel. Yakub sangat menyayangi Lea dan Rahel. Tapi dia masih ingat karena Laban pamannya sudah menyakitinya, sudah menipunya. Akhirnya Yakub membawa Lea dan Rahel pergi ke tanah Kanaan bersama dengan anak-anak mereka. Laban sadar bahwa ia melakukan kesalahan kepada Yakub, anak-anak. Lalu Laban mencari Yakub dan akhirnya mereka bertemu. Mereka akhirnya saling memaafkan dan mengakui kesalahan mereka. Laban dan Yakub membuat tugu dari tumpukan-tumpukan batu, di mana Laban menamai tugu itu Yegar Sahaduta, sedangkan Yakub menamai tugu itu Mispa Galet. Tugu itu adalah sebagai tanda bahwa
mereka saling memaafkan dan saling berdamai. Nah, begitulah cerita Bunda anak-anak. Dari cerita Bunda tadi kita bisa ambil kesimpulan. Yang pertama, jika kita melakukan pekerjaan, kita harus bekerja dengan sungguh-sungguh, dengan rajin, agar kita mendapatkan hasil yang baik. Yang kedua, jika kita sudah berjanji untuk melakukan sesuatu, atau kita sudah mengatakan sesuatu kepada orang lain, maka harus kita tepati. Karena kalau kita tidak menepatinya, akan ada yang kecewa dan marah kepada kita. Yang ketiga, kita harus saling menghargai pendapat dan usaha orang lain, agar tidak ada yang kecewa sama kita. Nah, sampai sini cerita Bunda, semoga anak-anak mengerti. Ada aktivitas yang harus kita buat untuk menunjang cerita kita tadi. Aktivitasnya adalah anak-anak Batita dan TK harus mewarnai gambar ini. Dan untuk kelas anak kecil dan tanggung, kalian masih ingat kan Bunda Umi dan Bunda Vivi pernah mengajarkan kalian membuat amplop perjanjian damai. Dalam amplop ini kalian masukkan secari kertas. Nah, ini kertasnya. Dalam kertas ini kalian tulis nama orang yang kalian benci. Lalu kalian masukkan ke dalam amplop perjanjian damai tadi. Lalu amplop ini kalian bawa dalam doa kalian. Kalian sebut nama orang yang ada di dalam amplop ini tadi. Kalian berdoa, minta ampun kepada Tuhan bahwa kalian mau berdamai dengan orang yang kalian benci yang ada di dalam amplop tadi ini. Lalu amplop ini kalian bakar. Itu menyatakan bahwa kalian sudah tidak membenci dia lagi. Dan masalah di antara kalian sudah selesai. Nanti setelah kalian selesai melakukan aktivitas, kalian share ke media sosial kalian ya. Jangan lupa tag Facebook dan Instagram. Terima kasih, Tuhan memberkati. Nah, anak-anak sekalian, baru saja kita mendengarkan cerita yang dibawakan oleh Bunda Mary. Semoga anak-anak mengerti ya. Nah, untuk menyambut firman Tuhan itu, kita bernyanyi bersama-sama dari Kidung Ceria 22, Besarlah Kasih Bapakku. Besarlah kasih Bapakku, selalu melingkupiku, di mana-mana diriku diasuhnya. Betapa kasihnya besar, tak usah hatiku gentar, ku berbahagia benar diasuhnya. Mari anak-anak, kita akan berdoa syafaat dengan sikap berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami anak-anak-Mu boleh melaksanakan firman-Mu, menjadi anak-anak yang menepati janji kami, dan juga menjadi anak-anak yang bisa menghargai orang lain dengan pendapat dan usaha mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk pemerintah kami, negara kami Tuhan. Tuhan lihat negara kami di dunia ini khususnya Tuhan sedang berjuang untuk melawan COVID-19. Tuhan berkati agar pandemik ini bisa cepat selesai, karena kami rindu kembali bersekolah, kami rindu kembali untuk beribadah di gereja, kami rindu untuk bermain lagi bersama-sama dengan teman-teman kami. Biarlah Tuhan saja yang memberkati agar pandemik ini cepat berlalu. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk gereja kami. Tuhan berkati gereja kami, para majelis, para pelayan Tuhan, juga ke-6 Pelkat PA Tuhan, ke-6 Pelkat Tuhan mau memberkati, juga Pelkat PA dalam pelayanan hari ini Tuhan juga berkati. Dan Tuhan juga berkati Bapak Pendeta kami,
dan juga ibu dan semua keluarga. Tuhan juga memberkati. Tuhan berkati juga pembangunan gereja yang tertunda karena pandemik ini. Biarlah Tuhan tetap bukakan tingkap-tingkap rezekimu Tuhan, agar pembangunan kelas PLKT yang akan diusahakan bisa cepat selesai, dan kami anak-anakmu bisa mendapatkan kelas yang lebih layak lagi. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk kedua orang tua kami. Berkati pekerjaan kedua orang tua kami, agar menjadi berkat bagi kehidupan kami anak-anakmu. Berkati juga kami anak-anakmu ya Tuhan, yang beribadah pada hari ini. Tuhan berkati, berikan nafsu makan dan daya tahan tubuh yang kuat untuk menangkal setiap penyakit, agar kami boleh selalu sehat. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami yang kami alaskan hanya dalam nama anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah, anak-anak sekalian, kita akan masuk ke dalam persembahan. Nah, untuk itu anak-anak siapkan dulu ya persembahan kalian masing-masing di rumah. Nah, sambil mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi sama-sama dari Kidung Ceria 152, Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bernyanyi kepada Tuhan, bernyanyi kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bernyanyi kepada Tuhan. Nah, anak-anak sekalian, yuk kita doakan persembahan yang sudah kita kumpulkan. Semuanya ambil sikap doa ya. Lipat tangan, tundukkan kepala, tutup mata, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Tuhan masih boleh memberkati kami. Tuhan masih boleh memberikan kesehatan buat kami masing-masing di rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus, kami sudah mengumpulkan persembahan kami. Kiranya Tuhan dapat memberkati persembahan ini agar dapat berguna bagi gereja kami. Berkati juga Tuhan tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan ini. Kiranya Tuhan dapat memberkati mereka, Tuhan dapat memberikan mereka kesehatan dan juga kekuatan dalam menjalani hari-hari mereka. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala sesuatunya. Haleluya, amin. Anak-anak sekalian, kita sudah sampai di penghujung ibadah kita. Nah, yuk kita sama-sama berdiri, kita mau bernyanyi dari Gita Bakti 107. Ikutlah Tuhan dalam terang. Ikutlah Tuhan dalam terang, tinggalkan yang gelap, dan ingat kewajibanmu, lakukan firman-Nya. Berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di dalam terang. Nah,
anak-anak sekalian, sebelum kita mengakhiri ibadah ini, yuk sama-sama kita berdoa dulu. Semuanya ambil sikap doa ya. Lipat tangan, tundukkan kepala, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Tuhan boleh memberkati kami, anak-anak-Mu, beserta juga dengan Bunda, boleh mengikuti ibadah dan Bunda-Bunda boleh melayani dengan baik. Kiranya walaupun kami terpisah oleh jarak, kiranya apa yang Bunda Mary sampaikan kepada anak-anak, boleh anak-anak mengerti dan boleh anak-anak terapkan dalam kehidupan anak-anak sehari-hari. Tuhan berkati juga anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, kiranya Tuhan dapat selalu memberikan kesehatan kepada mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin, amin. Anak-anak, ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, memancarkan terang Injil. Terbentang ladang Tuhan, kami kuncup bertumbuh riang. Oh betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih, menyirami, dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan.